Salam Bapak Ibu. Sebentar kita akan memulai kebaktian kita. Marilah kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidup, terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmah kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadilakan hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwaku kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah sertaku.
kita dengarkan hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki dan perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, dan orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Demikianlah bunyinya. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan dibagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan epistel minggu hari ini yang tertulis dari Yohanes 5 dimulai ayat pertama sampai ke 9. Kita membacanya secara bergantian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan di surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sudah kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan khotbah jemaat minggu ini.
Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 29 Mei 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Topik minggu, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 29 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Reset Sutoyo, yaitu keluarga. Yang pertama, keluarga Jansen Fernando Simaremare dan Ibu Astria Borusi Hombing. Datang dari HKBP Resort Tanah Jawa, Distrik 24 Tanah Jawa, alamat sektor Warung Gudeg. Yang kedua, keluarga Alberto Leonardus dan Ibu Christine Pesta Natalia Borusi lain, daftar ulang, alamat Pancawarga 4 nomor 41 di sektor Penas. Yang ketiga, Muhammad Sirait dan Ibu Reventi Sunarli Boru Aruan, beserta seorang anak, datang dari HKBP Resort Simaremare, Distrik 4 Toba, alamat sektor Perdatam. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 29 Mei 2022 telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Keluarga David Ricardo Hutapea pindah jemaat ke HKBP Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Yang keempat, pemeriksaan gula darah. Hari ini Minggu 29 Mei 2022 gereja kita melalui seksi kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan gula darah, tensi, dan pembagian vitamin setelah selesai ibadah pukul 6 pagi tadi. Yang kelima, baptisan kudus khusus. Hari ini Minggu 29 Mei 2022 di ibadah pukul 8.30 WIB telah dilaksanakan baptisan kudus secara khusus kepada anak keluarga Tommy William Tapumbolon dan Ibu Cindy Dea Airin Borusianipar dari sektor Perumpung Barat. Yang keenam, ibadah syukuran Inahanna Distrik. Hari Selasa 31 Mei 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Punguan Inahanna Distrik akan melaksanakan ibadah syukuran bertempat di Sopomar Pikir, masuk pukul 9.30 WIB. Berangkat dari HKBP Sutoyo, pendeta dan pengurus Inahanna Distrik. Yang ketujuh, pertangyangan sektor atau kebaktian sektor. Hari Kamis 2 Juni 2022, gereja kita mengadakan pertangyangan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30 WIB. Sebagai tuan rumah, pertangyangan adalah sektor Penas, sektor Warung Gudeg, sektor Warung Sao, Paduan Suara Immanuel, Paduan Suara Eklesia HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, nanti akan dibagikan link YouTube melalui WA Group Sektor. Yang kedelapan, kebaktian bulanan Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo. Hari Jumat 3 Juni 2022, Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 Gedung Serbaguna, masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo supaya hadir di dalam kebaktian bulanan tersebut. Yang kesembilan, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 29 Mei 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan masyarakat HKBP. Hari Minggu 5 Juni 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan syukuran bulanan ke depan altar melalui amplop. Di hari Senin 6 Juni 2022, hari Pentakosta kedua, kita beribadah di gereja masuk pukul 9 WIB. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 10, ibadah Minggu Praremaja.
Hari Minggu 5 Juni 2022 akan dimulai ibadah praremaja secara tatap muka atau onsite. Masuk pukul 7.30 bertempat di lantai 2 Gedung Serbaguna. Dihimbau kepada para praremaja HKBP Sutoyo supaya mengikuti ibadah tersebut dan tetap menjalankan prokes. Yang ke-11, baptisan kudus. Hari Minggu 5 Juni 2022 di ibadah pukul 8.30 gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada jemaat yang ingin membaptiskan anaknya supaya datang konseling baptisan di hari Jumat 3 Juni 2022 masuk pukul 16 WIB dengan membawa buku anggota jemaat, surat pengantar dari Sintua Sektor. Kepada jemaat di sektor Perserahan boleh langsung mendaftar ke sekretariat gereja. Yang terakhir, yang ke-12, sumbangan. Telah diterima sumbangan dari NN bunga altar untuk minggu hari ini 29 Mei 2022. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam keluarga. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta jemaat ini dapat kita baca pada warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Marilah kita memberikan persembahan 1A dan 1B dalam sukacita, kita bernyanyi. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat ke-6 saya bacakan bagi kita semua. Kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini, Mazmur 17 ini adalah doa Daud. Dia berdoa meminta kepada Allah. Dan ketika dia berdoa ini dalam konteks waktu itu, dia sedang di dalam keadaan yang sangat-sangat khawatir akan hidupnya. Dia khawatir akan kelangsungan nyawanya. Ada apa ketika itu? Rupanya ketika Samuel mengurapi dia yang akan menggantikan Raja Saul, dan ketika para perempuan-perempuan Israel berseru tentang kemampuan daripada Daud, waktu dia mampu mengalahkan orang Palestina, khususnya Goliat, para perempuan-perempuan mengatakan bahwa Saul bisa mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mampu mengalahkan berlaksa-laksa katanya. Mereka mengagumi dan mengagungkan Daud. Padahal ketika itu raja adalah masih di tangan Saul. Sehingga di dalam hati Raja Saul ada kemarahan, kebencian, dan kebencian itu menghantarkan dia kepada tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Dia memakai segala cara bagaimana untuk membunuh Daud. Meskipun perbuatannya baik, bahkan di dalam teks tertentu dikatakan di Samuel mengatakan bahwa ketika Raja Saul itu gak bisa tidur dikarenakan ada pikiran kuasa jahat yang merusak pikirannya, dia meminta Daud yang dengan suaranya, sulingnya yang luar biasa untuk menghibur dia sehingga dia bisa tertidur. Bahkan selain itu, Daud adalah menantu laki-lakinya. Dia sudah menyerahkan putrinya untuk menjadi istri daripada Daud. Seharusnya hubungan kekeluargaan, hubungan kerja, bahkan hubungan di mana secara emosional Daud bisa menghadirkan kebahagiaan, kenyamanan kepada Saul, tidaklah menjadi alasan baginya ketika keterpilihannya untuk membenci Daud. Justru sebaliknya harus menjadi alasan bagi dia segala sesuatu yang dilakukan Daud mempercayakan dan meyakini pilihan Allah adalah yang terbaik.
Namun itulah manusia ketika dia mencintai yang ada pada dirinya. Ketika dia mengataskan segala keinginannya, kesenangannya di atas kehendak Tuhan, maka perbuatannya akan selalu jauh dari yang disukakan oleh Tuhan. Dia merencanakan hal-hal yang buruk kepada Daud. Saul berusaha untuk merenggut nyawanya. Dia memakai sekutu-sekutunya. Dia memakai orang-orang yang tidak juga mengenal Daud, yang memberikan sayembara siapa yang mampu membunuh Daud, maka akan diberikan baginya hadiah. Dia melakukan segala cara di dalam kekuatannya sebagai raja ketika itu. Oleh karena itu Daud berdoa kepada Tuhan. Dia menyerukan. Dan luar biasanya ketika dia sebelum menyampaikan doanya, dia meyakinkan bahwa dia layak dijawab Tuhan. Dia meyakinkan Tuhan bahwa dia layak untuk dijawab. Kita lihat, dikatakan di ayat 1, dengarlah Tuhan perkara yang benar. Dia sudah mengatakan perkara yang benar. Dia sudah yakin perbuatannya adalah benar. Dia enggak ragu karena Tuhan memang adalah Allah yang berdiri bersama orang yang benar. Allah adalah Allah yang membela kaum orang yang benar, bukan kaum lemah. Ada orang lemah karena perbuatan dosanya. Tapi orang yang lemah karena kebenaran, Tuhan pasti berdiri bersamanya. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang berpihak kepada orang benar. Oleh karena itu dia yakin, Tuhan perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Pengakuan pertama dia tentang dirinya adalah orang benar. Orang benar itu tidak akan pernah mengeluarkan sesuatu dari bibirnya segala tipu daya. Dia tidak akan berbohong. Sekarang ini udah banyak orang berbohong bahkan di dalam doa sekalipun. Udah banyak. Udah banyak orang yang berbohong kepada Tuhan sekalipun itu di dalam doanya. Dia minta kepada Tuhan kepintaran, tetapi dia bermalas-malas belajar. Itu doa kebohongan. Dia minta kepada Tuhan kesehatan, tapi dia gak pernah menjaga makanannya, pola hidupnya. Dia minta kedamaian, tetapi mulutnya selalu mengatakan hal-hal yang buruk, yang kasar. Dia minta ketenangan, tetapi pikirannya terus dihantui oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Kita hanya mampu mengucap tanpa berdasarkan kebenaran. Kalau Daud itu berbeda. Dari bibirnya tidak ada hal yang salah dari dirinya sehingga dia layak untuk didengar Allah. Kemudian dikatakan, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Ketika dia diancam, ketika kejahatan itu sedang mau merenggut nyawanya, ketika perbuatan dari Raja Saul itu mengancam kehidupannya, dia selalu meminta Tuhan, bukan dimintanya pamate masih Sauli dangi, gak dimintanya kematian orang yang jahat kepadanya. Kalau kita ada mungkin orang yang jahat sama kalian di kantor, di sekolah, di manapun kita berada, apa? Kapan lah itu mati? Kapan lah itu? Doa kita adalah menyingkirkan dia, atau pindahlah maunya dia dari sini, atau apalah. Doa kita berusaha menyingkirkan dia. Tetapi Daud berbeda. Dia mengatakan tunjukkan kebenaran, karena memang ketika Allah menunjukkan kebenaran, semua orang harus tunduk kepada kebenaran itu. Semua orang harus mengakui kebenaran itu. Itulah sebabnya dia berdoa dan meminta kepada Tuhan, meminta kebenaran itu sendiri. Lalu kemudian dikatakan di ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam. Lagi-lagi berbicara waktu malam. Kenapa ya? Karena malam itu manusia, kehidupan kita itu di dalam situasi yang gelap. Gelap itu, di dalam kegelapan itu selalu menawarkan sesuatu yang gak jelas. Contohnya kalau kita lihat jalan di tempat yang gelap, yang tidak ada sinar bantuan cahaya apapun, kita akan sulit melihat jalan kita. Kita akan sulit menentukan mana warna merah, mana warna kuning, karena semuanya gelap.
Yang artinya pemazmur mengatakan waktu malam, waktu di dalam kegelapan pun dia tetap berjalan di dalam kehendak Allah. Dia berani diuji meskipun di dalam kegelapan sekalipun. Ketika dia bahkan di dalam kondisi yang terancam sekalipun, dia bersedia diuji. Dia bersedia untuk ditilik Allah. Dia bersedia untuk supaya Tuhan itu melihat kehidupannya. Kalau andai kata Tuhan itu kita izinkan melihat hati kita, kira-kira apa yang paling banyak di dalam hati kita ini? Kesombongankah, iri hatikah, atau memang kebaikan kita kah? Karena memang yang paling mengetahui hati manusia adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Tetapi orang yang mau didengarkan doanya harus berani mengatakan, Tuhan, aku bersedia Engkau tilik. Aku bersedia untuk Engkau lihat. Di dalam kegelapan sekalipun, aku selalu bersama dengan Engkau. Aku selalu setia di dalam-Mu. Harusnya demikian seperti suara doa daripada Daud ini. Lalu kemudian dikatakan di ayat 4 tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Dia meyakinkan bahwa dia tidak sama seperti dunia ini. Dia sudah meyakinkan bahwa dia tidak pernah membuat sesuatu yang melukai orang lain hanya demi untuk dirinya sendiri. Kalau ketika dia mengalahkan Goliat, dia sedang berperang untuk bangsanya. Ketika dia harus berperang, dia harus menjatuhkan Goliat. Itu bukan berdasarkan keinginan sendiri, tetapi Allah mengutus dia untuk membela bangsanya. Dia tidak pernah melakukan kekerasan dalam rangka memuaskan emosi kemarahan pribadinya. Dia tidak melakukan itu. Oleh karena itu, satu panggilan dari firman hari ini. Terkadang sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita sering berbentuk tindakan kekerasan. Ketika orang lain menyapa kita, dari mana kamu katanya kan, terus kalau kepo kali sih, mau tahu aja, berisik. Sesungguhnya kita nggak sadar telah melukai dan melakukan kasar orang tua kita. Kenapa kau pulang malam-malam mamang katanya, ditanya, kayak nggak pernah muda aja, kayak bapak nggak gitu aja, dulu juga pasti gitu. Kita menjawab, melakukan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain. Tetapi Daud kepada orang yang menyakiti dia, yang memperlakukan dia tidak adil, justru bahkan dia tidak melakukan tindakan yang sama. Dia justru berdoa kepada Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia tidak melakukan kekerasan. Lalu dikatakannya lagi di ayat 5, langkahku tetap mengikut jejakmu, kakiku tidak goyah. Lalu dia berkata lagi menekankan seperti yang dikatakan di ayat 1, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Baru kalau ayat berikutnya, disitulah dia sampaikan topik-topik doanya. Dia mendoakan perubahan orang-orang yang jahat terhadapnya. Dia berdoa supaya dia tetap dilayakkan Allah menjadi hambanya. Dia berdoa atas orang lain dan dirinya. Tetapi dia sudah membuka pertama sekali hal-hal yang layak dalam dirinya untuk meminta kepada Tuhan. Dia bukan dalam rangka menyombongkan perbuatannya, bukan menyombongkan imannya, tetapi dia menyatakan kepercayaannya kepada Allah. Karena memang hanya doa orang percayalah yang akan dijawab Tuhan. Doa orang yang percaya. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa ajaran yang bisa kita terima melalui firman hari ini? Yang pertama sekali adalah ketika engkau menghadapi tantangan dalam hidup ini, ketika engkau menghadapi kesulitan dalam hidup ini, jangan pernah bersender kepada kekuatanmu, tetapi mintalah dan memohonlah pertolongan Tuhan. Berdoalah, karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Tanpa kuota, tak perlu pulsa, listrik atau handphone di tanganmu untuk berbicara dengan Tuhan. Hanya sejauh doa. Orang yang tidak punya tangan sekalipun,
dia bisa berdoa. Hanya satu syaratnya. Ketika kita berdoa harus percaya. Berdoalah dengan imanmu karena imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Seruan Tuhan Yesus Kristus. Jadi berdoa dengan kepercayaan kita. Baru kemudian yang bisa kita pelajari dari firman ini adalah ketika dikatakan bahwa aku mengatakan dengan bibirku yang tidak menipu. Mari tidak menipu. Tidak menipu diri kita sendiri. Tidak menipu orang lain. Seakan-akan kita bahagia tetapi derita kita begitu banyak. Atau seakan-akan kita miskin kali ternyata harta kita banyak. Atau seakan-akan kita adalah orang yang kaya tetapi sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Mari selalu tetap jujur karena Tuhan paling tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia memahami kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mengetahui segalanya. Dan jangan berusaha melakukan tipu daya untuk membenarkan keinginanmu. Jangan pernah menggunakan tipu daya untuk membenarkan sikapmu. Apalagi menyalahkan orang lain. Jadi saya pernah membaca satu cerita saja di buku. Dikatakan begini. Ada seorang istri yang lagi hamil tua dan dia mengidam katanya. Dia mengidam karena waktu dia nonton TV, memang ini ya, nanti kalau udah jadi mama, apalagi yang anak baru, gak usahlah banyak-banyak nonton TV, nanti jadi banyak maunya. Lebih bagus baca aja. Ketika dia nonton TV, dia lihat ada restoran yang lagi memasak kepiting yang masih hidup. Dibilang lagi, kepiting hidup itu lebih manis daripada yang mati, katanya. Jadi si perempuannya jadi tergiur dia bilang sama suaminya, ini udah siang-siang nih. Dibilang sama suaminya, "Pak, pergi dulu kau ke pasar, beli dulu kepiting yang hidup." Wah, kayak mana itu kepiting yang hidup? Kalau ke pasar kau, di situ ada. Kalau kepiting yang masih diikat itu masih hidup. Kan kalau kepiting yang hidup kan diikat dia, diikat capitnya. Baru, ya udah ya oke lah. Demi istri tercintanya kan, pergilah si suami. Dia naik angkot ke pasar. Rupanya sesampainya di pasar, waktu dia turun dari angkot, rupanya di bangku nomor 1 di dekatnya supir temannya dan sama-sama turun. Waktu mau bayar ongkos baru bilang, kok kamu di sini, katanya. Rupanya yang turun itu adalah mantan pacarnya dulu. Iya kan? Iya. Makin ganteng aja kau ya bang, katanya pula ya kan. Iya dek, kau pun cantik, kulihat dek, katanya. Baru, mau kemana kau bang? Malu dia bilang, disuruh istriku belanja. Oh, ada mau aku beli, pengen kali aku. Oh iya ya bang, ayolah sama-sama kita, katanya. Ditemaninya lah mantan pacarnya ini belanja. Lupalah dia dengan kepiting itu kan. Baru kata mantannya itu, minumlah dulu kita bang, makan bakso, ada di situ yang enak, dia bilang. Iya boleh. Makan bakso lah dia, cerita bernostalgia lah mereka. Baru ditanya lah, baru apa istrimu? Oh baru ini. Kau suamimu? Oh marga ini. Mereka udah sama-sama menikah. Mereka akhirnya bernostalgia lah, kayak kembali ke zaman mereka waktu SMA pas pacaran, sambil ketawa ketiwi. Rupanya waktu sudah lewat sampai sudah jam 5 sore. Si perempuan ini udah permisi pulang. Baru si laki-laki ini, mate mau kepiting. Nah, dicari-carinya lah, tempat kepiting udah semua pada tutup. Tapi beruntung dia ketika mau jalan pulang, ada orang yang di dalam boxnya, apa itu bang? Dia tanyanya. Oh ini kepiting pak, katanya. Masih hidup nggak? Masih. Oh ya udah, aku beli ya, katanya. Untunglah, aduh katanya, udah aku pulangnya lama, baru ini dapatnya. Baru akhirnya dia pulanglah ke rumah. Sesampainya di depan rumah, aduh gimana ya alasanku ya? Pak Jepang mau dok mantan, nah gimana? Di mantannya yang disalahkannya. Aduh apalah ya alasanku? Dia berusaha mencari pembenaran dirinya. Dan akhirnya berpikirlah dia. Diguntinglah semua pengikat capit kepiting itu, diguntingnya semua,
baru diletakkannya lah di depan rumahnya. Terus diambil dia lah kayu-kayu kecil. Dibilang, hei kiri, kanan, kiri katanya. Istrinya dengar dari dalam kan, udah pulang. Tadinya istrinya udah beringas ya kan, udah mau marah. Baru dilihatnya lah suaminya. Waktu lagi marah, kok gitu kau bawa kepitingnya, kau suruh hidup. Makanya ku lepaskan biar dia hidup dia terus katanya. Kayak ngapain bebek kau datang ke sini katanya kan. Pantesan lah kau lamanya pulang lama kali. Kayak gitu ya rupanya kau membawa kepitingnya katanya. Dia kira dari pasar begitu terus, makanya pulangnya sampai malam sampai sore. Begitulah manusia berusaha untuk membenarkan sikapnya. Saya pikir memang betul lah. Memang lucu-lucunya yang baca ini, tapi hampir kayak gitulah kita. Waktu mama kita marah sama kita karena telat pulang, kita salahkanlah mamanya tetangga. Karena apa? Orang bilang itu tadi, disuruh kami makan nasi goreng dulu buatannya sama anaknya. Kita salahkan orang lain. Kita berusaha mencari hal-hal yang membenarkan kita. Sama seperti cerita itu, kita pun demikian. Maka oleh karena itu, orang yang benar di hadapan Tuhan bukanlah orang yang membenarkan dosanya, tetapi orang yang mengakui kesalahannya untuk menerima pembenaran Allah. Itu dia. Jadi apakah saya berdosa Inang, saya lebih berdosa lagi. Kalau Daud ini udah bisa dia membuktikan bahwa dirinya layak berdoa, lalu aku bagaimana? Bukan berarti orang yang berdosa itu tidak layak berdoa. Kita layak berdoa, tetapi dengan mengakui kesalahan, bukan berusaha membenarkan kesalahan. Mencari alasan membenarkan kesalahan. Berhentilah berusaha membenarkan dirimu. Lebih baik mengakui dan memperbaiki kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang dimintakan oleh firman hari ini. Lalu yang berikutnya, apa yang mau kita pelajari? Ketika kita jangan menghidupi tipu daya supaya Tuhan mendengar kita. Ketika kita berusaha mengakui kesalahan dan kekurangan kita di hadapan Allah supaya Allah membenarkan kita di hadapannya dan kita layak menyampaikan setiap derita, keluh kesah dan sukacita kita kepadanya. Kemudian Tuhan meminta supaya kita konsisten bersama dengan Dia. Terbukti ketika dikatakan, langkahku tetap mengikut jejakmu, kakiku tidak goyah, dariku tidak pernah melakukan kekerasan. Aku selalu menjaga diriku supaya kejahatan tidak keluar dari mulutku dan mulutku tidak terlanjur. Tidak pernah. Dia selalu berusaha konsisten untuk hidup bersama Tuhan. Seperti epistel tadi juga. Orang yang sakit yang di Bethesda itu menunggu-nunggu air pemandian itu untuk digoyang oleh malaikat Allah. Supaya siapa orang yang pertama sampai ketika gelombang air itu masih ada, maka apapun penyakitnya disembuhkan. Tetapi orang yang sakit itu 38 tahun dia sakit. Dan dikatakan lagi tidak ada satupun orang yang menghantarkan aku. Artinya keluarganya pun sudah gak peduli lagi sama dia. Karena sudah 38 tahun sakit. Kalau ada keluarga kita ataupun kita atau orang tua kita mungkin atau kita sendiri, kalau udah 38 tahun kita sakit, apa doa kita? Pagi Rama pamati ya Tuhan. Matikan aja lah aku Tuhan daripada sakit kayak gini aku terus. Itu kan? Tapi orang yang di Bethesda itu, orang yang 38 tahun itu yang sakit itu, dia konsisten menunggu meskipun dia tahu bakalan gak mungkin dia duluan sampai, pasti ada orang lain yang akan menduluani dia sampai ke dalam pemandian itu. Karena kekonsistenannya itu percaya kepada Tuhanlah membuat Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah kau mau sembuh? Bukan lagi dia yang menyapa sampai kepada keajaiban. Keajaiban itu sendirilah yang datang kepadanya. Begitu juga dengan kita, jika kita terus konsisten seperti Daud melakukan hal yang baik, ketika kita terus melakukan dan melangkahkan kaki kita di dalam langkah-langkah Allah, di dalam langkah-langkah Tuhan, maka percayalah, bukan keajaiban yang Anda kejar, tetapi keajaiban itu yang akan datang kepada hidupmu. Percayalah. Tetaplah teguh menantikan, tetaplah terus setia di dalam langkah-langkah bersama mengikut jejak Allah. Di mana kita bisa menemukan jejak Allah?
jejak Allah itu di dalam firman-Nya. Tuhan sudah menunjukkan jejaknya dengan melalui segala ciptaannya. Oleh karena kenapa ada agama, di dalam sejarah agama-agama, seluruh agama mengatakan hal yang sama. Kenapa ada agama di dunia ini? Karena ada hal yang di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia, yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia keberadaannya, sehingga manusia menyimpulkan ada yang mengawali yang kita sebut Tuhan. Dia yang mengawali. Dan dia menunjukkan jejak-jejaknya melalui ciptaannya. Air bisa menjadi kehidupan bagi kita. Udara, tempat kita bergantung, bisa berjalan, bergerak, bernapas, dan berkomunikasi. Sesuatu yang tak kita lihat, tetapi dihadirkan Tuhan menjadi jejaknya. Lalu kemudian jejak Tuhan di dalam firman-Nya yang paling nyata adalah kehadiran Yesus, yang dari surga menyatakan surga itu ada dan kembali terangkat kembali ke surga. Maka ikutilah apa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai jejak-jejak Allah di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Jadi itulah langkah kehidupan kita di dalam jejak-jejak firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, oh ini jejak Allah. Kami harus kuat di dalam pergumulan kami harus yakin dan percaya dalam doa kami harus menghilangkan tipu daya dalam kehidupan kami harus berusaha tidak membenarkan diri kami, tetapi lebih baik mengakui kebersalahan dan kekurangan dan dosa kami harus mampu memahami firman Allah sebagai jejak-jejaknya. Maka jangan pernah berhenti memberi waktumu untuk membaca firman Allah sebagai jejak-jejak langkahnya yang akan menjadi jejak-jejak hidup kita. Dan yang kemudian dalam firman ini juga menyampaikan bahwa cinta Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dia adalah ayah Allah yang selalu akan terus menjawab. Jika dia adalah Allah yang menjawab doa Abraham, ketika dia adalah Allah yang menjawab doa Yakub, ketika dia adalah Allah yang menjawab doa-doa setiap hambanya, maka dia juga Allah yang sama yang menjawab doa kita saat ini. Jadi apapun deritamu, apapun persoalanmu, apapun sukacitamu, mari terus berserah meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang tidak berubah. Beda dengan kita manusia. Manusia itu suka berubah. Yang cinta kali pun sama kita bisa ya berubah. Semua bisa berubah. Manusia pasti berubah. Bahkan apalagi yang udah suami istri ya, yang kalau hadir di sini pasti sama nggak Amang waktu kalian pacaran dengan sekarang setelah jadi suamimu 5 tahun, 10 tahun ini? Mungkin deritanya sama seperti derita saya kayaknya. Beda kali. Gitu kali kan. Jadi saya pernah baca satu untaian kalimat yang membuat saya menunjukkan bahwa memang, membuktikan bahwa memang manusia berubah. Slider tolong ditampilkan. Ada ini pengakuan nih. Pasangan kekasih menjelang hari pernikahan. Nah, ini ya pasangan kekasih menjelang hari pernikahan. Dikatakan si prianya, aduh akhirnya aku sudah menunggu saat ini untuk untuk tiba. Maksudnya menunggu hari pernikahannya. Lalu si perempuan menguji, apakah kau rela kalau aku pergi? Bang, katanya lah kan. Baru si pria bilang, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu sayang. Andai kata dia, kalau Inang jagonya begini-gini kan, ayo next. Lalu wanita itu menjawab, apa kau mencintaiku? Si pria, oh tentu, selamanya akan tetap begitu. Oh, keren kali. Si perempuannya berbunga-bunga lah ya kan. Baru si wanita lagi tanya lagi, apakah kau pernah selingkuh bang? Oh yes. Apalagi zaman sekarang kan pelakor-pelakor katanya kan, tolong berhenti ya dengan seperti itu. Baru si pria bilang, tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Waduh, si ceweknya yakin ya kan, teguhlah dia ingin menikah. Baru ditanya lagi wanita itu, maukah kau
memelukku bang? Ya katanya. Oh sayangku, kata si perempuan itulah mungkin menyambut peluk kehangatan calon suaminya. Lalu setelah menikah 10 tahun berikutnya ada perubahan. Perubahannya terjadi terbalik semuanya. Kita baca dari yang tadi itu dulu. Kita baca dulu dari bawah ya. Ini mau terbalik. Oh sayangku, ya ada apa? Kira-kira gitu ya. Maukah kau memelukku? Jawabannya apa ya? Ayo mundur teksnya. Dia jawab, tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Si wanita, apa kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Si wanita, apakah kau mencintaiku? Dijawabnya si pria, tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu ya. Si wanita, apakah kau rela kalau aku pergi? Dia jawab, akhirnya aku sudah menunggu saat ini untuk tiba. Manusia berubah. Serem kali kan? Dari cinta yang bergebu-gebu menjadi hambar. Yang tadinya harapan dan doa dari si wanita atau si prianya menjadi seakan-akan kutuk baginya. Tapi Tuhan kita nggak sama seperti manusia. Maka jangan pernah bersender kepada manusia. Mau pacaran pun kau jangan ya, toka. Jangan menyandarkan dirimu kepada manusia. Bapak orang tua, jangan sandarkan dirimu kepada anak-anakmu, bahkan masa tuamu sekalipun. Karena terbukti di zaman kita sekarang ini banyak anak yang mengkasuskan orang tuanya. Sebaliknya, banyak orang tua yang membuang anaknya. Banyak persahabatan yang dipenuhi dengan pengkhianatan, pertemanan, pekerjaan, semuanya. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang boleh kita jadikan pegangan dan sandaran kita. Sebaliknya, yang menjadi tempat kita terus bersandar adalah Tuhan Allah kita saja. Mari sama seperti Daud. Bahkan berikutnya setelah kepemimpinan dia menjadi raja pun dia sebenarnya melakukan kejahatan. Namun dia menyadari dan meminta pengampunan Allah. Dan Tuhan dengan tangannya yang terbuka selalu menyambut setiap hati-hati yang mau kembali kepadanya. Kalau hari ini kita menghadapi limpahan permasalahan, jika hari ini Anda khawatir, jika hari ini ada orang yang membencimu, jika hari ini ada orang yang berniat jahat terhadapmu, jika hari ini kau menghadapi beban yang begitu berat, datanglah kepada Allah yang setia itu, berdoalah kepada Tuhan yang menjawab itu, dan berserulah kepada Tuhan yang mendengar itu. Maka percaya, seberat apapun yang Anda hadapi, Tuhan meringankannya, Tuhan membantu kita. Tetapi persyaratannya, ingat, benarkanlah hidupmu. Hanya doa orang benarlah yang akan dijawab oleh Tuhan. Seperti topik minggu kita mengatakan, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Maka berangkatlah dari doa yang benar. Berangkatlah dari doa yang kau hidupi dan hidupmu sendiri. Dan hidupilah doa itu. Maka lihatlah ke depannya, engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, dunia ini penuh dengan kefanaan. Sungguh Tuhan, tidak ada yang kekal dalam kehidupan kami. Dan sungguh Tuhan, kami akan selalu berhadapan dengan kejahatan dunia yang menyakiti kami, yang membuat kami hidup di dalam pergumulan. Seakan-akan kami tidak sanggup menjalaninya, membuat kami putus asa Tuhan, membuat kami harus menangis, membuat kami harus merasakan duka. Namun Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, seperti Daud yang menyerukan deritanya, demikian juga kami mau menyerukan segala yang terjadi dalam kehidupan kami hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan,
Kau adalah Allah yang setia. Kau adalah Allah yang selalu ada. Dan Kau adalah Allah yang selalu menjawab. Telingamu cukup untuk mendengar semua jeritan hati kami. Dan matamu melihat setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya perbuatan kami tetap benar walaupun kami harus berhadapan dengan kesulitan. Kami tetap terus bergantung kepada Tuhan yang setia dan mendirikan iman kami, menyatakan iman kami yang setia hanya menyembah Engkau saja Tuhan. Di dalam konsisten kami untuk melakukan, menantikan keajaiban Allah yang akan menyapa kehidupan kami. Maka Tuhan, lihat umat-Mu ini yang datang ke mezbah-Mu dan juga yang mengikuti secara live streaming. Tuhan, hanya Engkaulah Allah tempat kami bersandar. Hanya Engkaulah Allah yang menjadi tempat kami berseru. Maka Tuhan, tiliklah hati kami, lihatlah pergumulan kami, dan jawablah kami. Jika anak-anak-Mu ini Tuhan khawatir akan masa depannya, berilah cahaya kasih-Mu yang menerangi setiap jalan-jalan kehidupannya. Jika mereka khawatir tentang pasangan hidup mereka, biarlah Engkau Tuhan yang membuka jalan-jalan bagi mereka untuk bertemu dengan setiap orang yang Tuhan utus menjadi teman hidupnya, menjadi orang yang ditolongnya, dan menjadi tempatnya menyatakan kasih Allah. Jika setiap orang tua khawatir akan anak-anaknya, pastikanlah iman kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang bisa menyertai 24 jam. Meskipun kami sebagai orang tua tidak mampu berdampingan atau mendampingi anak kami, tapi kami yakin percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang selalu hadir bagi mereka. Yakinkan hati kami Tuhan, Engkau adalah Allah penolong, maka Engkau akan menolong setiap kelemahan kami. Jikalau kami khawatir tentang pekerjaan kami, masa tua kami Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi Allah kami, menghantarkan kami kepada padang rumput yang hijau yang membuat kami yakin bahwa berkat-berkat-Mu selalu ada bagi orang-orang percaya. Sehingga iman kami Tuhan menyelamatkan kami, memberikan pengharapan bagi kami, dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Dan kami juga bersyukur ya Allah, Engkau memberikan banyak berkat dalam kehidupan kami ini. Cara-Mu menunjukkan jejak-jejak kasih-Mu dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan kami juga mengikut jejak itu, menjadi kasih kepada sesama kami, bahkan kepada orang yang membenci kami, yang tidak menyukai kami Tuhan, yang berencana jahat untuk kami. Ajarkan kami seperti Daud juga yang turut berdoa untuk keselamatan mereka. Selain mendoakan diri kami, ajarkan kami Tuhan mendoakan orang lain, sesama kami dan orang-orang yang memusuhi kami, agar doa kami Tuhan menjadi jalan damai bagi diri kami dan sesama kami. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kami akan keberdosaan kami, agar kami layak menjadi orang-orang pendoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kita kembali mengumpulkan persembahan kita, 2 kantong. Yang pertama adalah persembahan kita untuk membantu kantor pusat HKBP dalam pengembangan masyarakat, dan yang kedua adalah untuk pembangunan gereja kita. Kita bernyanyi. Kita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja kita HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberikan hati yang setia bagi kita untuk menghidupi dan mencintai firman Allah, supaya kelak nanti kita bisa bertemu lagi di dalam rumah-Nya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu kembali, Shalom.